Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Ita. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu partisi memori. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Satriawan dengan NIM 2201010062. Ada juga teman saya. Kenalkan nama saya Aryo dengan NIM 2201010038. Baik, perkenalkan nama saya Ardiasa dengan NIM 2201010067. Perkenalkan, nama saya Nyoman Pravina Yudaja Arta Putra dengan NIM 2201010041. Perkenalkan nama saya Dandi dengan NIM 2201010044. Jadi ada beberapa subbab yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada apa itu partisi memori. Yang kedua fungsi dari partisi memori. Ada juga jenis-jenis dari partisi memori. Kemudian ada juga cara membuat partisi memori pada berbagai sistem operasi. Yang kelima ada bagaimana partisi memori memengaruhi kinerja komputer. Yang keenam atau terakhir ada contoh penggunaan partisi memori pada beberapa kasus. Nah, pertama saya sendiri akan membahas tentang apa itu partisi memori. Partisi memori adalah sebuah proses membagi memori fisik sebuah komputer menjadi beberapa bagian yang terpisah. Setiap bagian atau partisi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan program atau sistem operasi yang berbeda secara bersamaan. Seperti contoh, ketika sebuah kamar yang dapat digunakan oleh beberapa orang untuk melakukan aktivitas yang berbeda. Jika hanya ada satu kamar saja, orang-orang yang berbeda harus berbagi ruang untuk melakukan aktivitas mereka dan mungkin itu saling mengganggu. Misal ada orang tidur, ada orang belajar, dan ada orang main game dalam satu kamar itu akan menjadi mengganggu. Namun jika kamar tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, setiap orang akan dapat memiliki ruang untuk melakukan aktivitas mereka masing-masing. Seperti itulah analogi dari partisi memori. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dari partisi memori. Partisi memori memiliki fungsi utama yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan memori dalam sebuah sistem. Ada juga fungsi lainnya yaitu meningkatkan kinerja sistem dengan memori yang dibagi, maka kinerja sistem bisa lebih meningkat. Ada juga meningkatkan fleksibilitas dan juga meningkatkan keamanan data. Nah, masuk ke jenis-jenis dari partisi memori, di sini ada dua jenis umum dari partisi memori, yaitu fixed partitioning dan juga dynamic partitioning. Nah, fixed partitioning ini adalah jenis partisi memori yang pembagian memorinya ditentukan di awal dan tidak dapat berubah. Ukuran partisi bisa sama equal size atau bisa berbeda unequal size. Nah, yang kedua ada dynamic partitioning. Nah, jenis partisi ini yang memori diadaptasi menjadi bagian-bagian dengan jumlah besar yang tidak tentu. Alokasi memori ditentukan saat runtime dan setiap proses diberikan alokasi sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu ada juga beberapa jenis-jenis partisi memori seperti simple paging, virtual memory, dan juga segmentation yang tidak akan dibahas karena itu tidak jarang digunakan pada sistem operasi. Nah, pertama untuk jenis fixed partitioning, memiliki ciri-ciri pembagian memorinya ditentukan di awal dan tidak dapat berubah. Ukuran partisi bisa sama, bisa berbeda seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk kesulitan yang dihadapi adalah ukuran program lebih besar daripada ukuran partisi, penggunaan memori yang tidak efisien, dan internal fragmentation. Nah, contoh sistem operasi atau OS yang menggunakan partisi fixed partitioning ini adalah IBM OS atau MVT, multi-programming with a fixed number of text. Nah, yang kedua ada dynamic partitioning. Memiliki ciri-ciri alokasi memori ditentukan saat runtime, setiap proses diberikan alokasi sesuai yang dibutuhkan. Nah, kesulitan yang dihadapi ada external fragmentation, dan seringnya terjadi ruang kosong di memori banyak tetapi terbagi-bagi. Nah, dynamic partitioning ini digunakan di OS Linux, Windows, dan juga macOS. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian membuat partisi memori pada sistem operasi. Dalam membuat partisi memori pada sistem operasi ada 4 cara, yaitu yang pertama, configures memory management fixed size, dan aturan first fit. Memori dibagi menjadi partisi berukuran tetap, lalu seluruh proses akan dialokasikan pada satu dari partisi yang tersedia. Pada aturan first fit, partisi pertama yang dapat membuat proses akan dipilih. Jika ada langkah dari aturan first fit, yang pertama, pilih menu, help, kemudian example, lalu ke memory management, lalu ke configures memory management with fixed size partition atau first adjustment, lalu pilih folder hingga menampilkan tampilan pada gambar berikut. Yang selanjutnya, bisa klik tombol play untuk melihat proses yang terjadi dan klik tombol stop untuk berhenti. Dan yang ketiga, lakukan analisa proses dengan melakukan klik pada tombol next. Selanjutnya, cara yang kedua ada contiguous memory management, fixed size partition, dan aturan best fit. Memori dibagi menjadi partisi berukuran tetap, lalu proses akan dilakukan pada satu dari partisi yang tersedia. Pada aturan best fit, partisi yang terbaik atau yang ukurannya sama dapat memuat proses akan dipilih. Selanjutnya langkah dari aturan best fit masih sama. Pilih menu help, kemudian ke example, memory management, dan contiguous memory management with fixed size partition. Pada bagian ini pilih bagian best fit, lalu pilih folder. Selanjutnya klik tombol play untuk melihat proses yang terjadi dan klik tombol stop untuk berhenti. Dan lakukan analisis proses dengan melakukan klik pada tombol next. Yang ketiga ada contiguous memory management dengan menggunakan partisi berukuran tidak tetap atau defragmentasi. Memori pertama tidak dipartisi, lalu partisi akan dibuat saat proses dialokasikan dan mempunyai ukuran yang sama dengan ukuran proses. Jika ukuran proses lebih kecil dari ukuran partisi, maka partisi akan dibagi menjadi dua bagian, sehingga bagian kedua sisanya. Selanjutnya ada langkah dari defragmentasi. Langkahnya hanya berbeda pada pilihan contiguous memory defragmentation. Next. Dan yang terakhir ada contiguous memory management dengan menggunakan partisi berukuran tidak tetap atau swap. Memori pertama tidak dipartisi, lalu partisi akan dibuat saat proses dialokasikan dan mempunyai ukuran yang sama dengan ukuran proses. Selanjutnya partisi akan dibebaskan saat proses sudah selesai menggunakan memori dan digunakan oleh proses lain. Jika ukuran proses lebih kecil dari ukuran partisi, maka partisi akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama sama besarnya dan proses, dan bagian kedua adalah sisanya. Hanya beberapa proses saja yang bisa dibuat di memori pada saat yang sama. Proses yang telah di-swap out akan dialokasikan kembali ke memori saat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah langkah dari partition swap, yaitu pilih menu help, kemudian example, kemudian memory management, dan contiguous memory management with variable size partition atau swap, lalu pilih folder. Yang selanjutnya, klik tombol play untuk melihat proses yang terjadi dan klik tombol stop untuk berhenti. Kemudian lakukan analisa proses dengan melakukan klik pada tombol next. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, bagaimana sih partisi memori pengaruhi kinerja komputer? Nah, jadi yang pertama itu kita bisa lihat dari keuntungannya ya. Jadi keuntungannya itu yang pertama
ada peningkatan kinerja. Nah, dengan melakukan tindak-tindakan yang benar, jadi kita dapat meningkatkan kinerja seluruhan komputer, misalnya menginstal modul memori tambahan ataupun meningkatkan kapasitas memori yang dapat mengurangi ketergantungan pada virtual memori dan juga meningkatkan kecepatan akses data. Nah, yang kedua tersebut ada responsif. Nah, jadi di responsif ini memiliki tujuan jumlah memori yang cukup dan komputer dapat memproses perintah-perintah pengguna dengan lebih cepat dan membantu dalam menjalankan aplikasi yang membutuhkan memori banyak, seperti pengeditan video atau desain grafis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada multitasking yang lebih baik. Jadi, dengan memori yang cukup, komputer dapat melakukan multitasking dengan lebih baik. Jadi, berarti Anda dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan tanpa mengalami penurunan signifikan dalam kinerja. Nah, selanjutnya yaitu ada kerugiannya. Nah, dari bagian kerugian ini, yang pertama itu ada biaya. Jadi, memori tambahan ataupun upgrade memori bisa jadi itu biaya yang cukup mahal. Jadi, terutama jika Anda perlu meningkatkan kapasitas memori secara signifikan. Jadi, hal ini bisa menjadi hambatan terutama jika anggaran terbatas. Dan yang selanjutnya ada kompatibilitas. Jadi, kemungkinan bahwa memori yang baru Anda tambahkan mungkin tidak kompatibel dengan sistem komputer Anda. Jika demikian, Anda mungkin perlu mencari memori yang sesuai atau mengganti motherboard yang mendukung memori yang lebih besar. Dan yang selanjutnya, yaitu masalah penggunaan daya listrik. Nah, jadi peningkatan memori tambahan dapat mengakibatkan konsumen daya yang lebih tinggi daripada komputer tersebut. Jadi, mungkin menjadi pertimbangan penting pada laptop atau perangkat dengan batasan daya atau penggunaan baterai yang signifikan. Dan yang terakhir, ada kompleksitas administrasi. Jadi, memiliki banyak memori pada komputer juga memerlukan administrasi yang lebih cermat, seperti pengelolaan penggunaan memori, pemantauan kinerja, dan manajemen kesalahan. Namun terkadang memori yang berlebihan atau tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan masalah, seperti memori yang terfragmentasi atau konflik program. Nah, jadi seperti itu. Jadi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan contoh penggunaan dari partisi memori. Oke, next. Contohnya itu adalah pada game development ya. Salah satu contoh yang sering kita temukan adalah pada industri game development. Ketika seorang developer membuat game, ia harus mengoptimalkan penggunaan memori agar game dapat berjalan lancar dan tidak terkendala oleh keterbatasan memori yang tersedia. Ya, next. Dalam hal ini, partisi memori digunakan untuk mengalokasikan memori secara efisien antara game engine, grafis, audio, dan modul-modul lainnya. Sebagai contoh, game engine dapat diberikan partisi memori yang lebih besar untuk memastikan bahwa game dapat berjalan dengan lancar dan responsif. Namun penggunaan partisi memori dalam game development tidak semudah itu. Sebagai developer, ia harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tipe game, platform yang digunakan, spesifikasi hardware, dan lain sebagainya. Proses pengaturan partisi memori yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja game menjadi buruk atau bahkan crash. Oleh karena itu, dalam industri game development, penggunaan partisi memori menjadi suatu hal yang sangat penting dan memerlukan perencanaan yang matang untuk mengoptimalkan penggunaan memori agar game dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan bagi para penggunanya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Dandi atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai contoh penggunaan partisi memori. Pertama-tama ada namanya dual booting. Partisi juga dapat digunakan untuk dual booting, yaitu untuk menginstal dua sistem operasi yang berbeda dalam satu komputer dan memilih salah satunya saat booting. Dalam hal ini, partisi digunakan untuk memisahkan sistem operasi yang berbeda agar tidak saling berinteraksi dan menyebabkan masalah. Dan yang kedua, penggunaan space yang lebih efisien. Partisi yang digunakan untuk memperoleh space yang lebih efisien pada hard disk
Dalam hal ini juga partisi dibuat untuk mengoptimalkan penggunaan ruang pada hard disk dan mencegah ruang kosong yang tidak dapat dimanfaatkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang partisi memori. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.